Gembel yang ngakunya mirip orang Meksiko, meski menurutku tampangnya kayak coro. Mukanya plonga-plongo, 100% bego. Gegara lato-latonya udah loyo. Sejak ditinggal ibun melarikan diri, hidupnya kocar kacir menahan birahi. Terpaksa coli-coli di dekat kandang babi. Gembeludin depresi di azab ilahi. Taipudin, Gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib diperangi. Kafirudin, Dajaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Berhenti menghujat, Din. Kasihan anak-anakmu. Ajarkan aja ajaran agamamu. Jangan menghujat agama kami. Stop menghujat. Tiap hari terbakar cemburu di hati, membayangkan sang istri dengan pria seksi. Karena seumur hidup tak boleh poligami, terpaksa petak umpet memuaskan diri. Coli-coli di dekat kandang babi. Taipudin, Gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib diperangi. Kafirudin, Dajaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Taipudin, Gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib dibasmi. Kafirudin, Dajaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Ingat umurmu ya, Din. Ingat anakmu. Stop menghujat agama kami. Stop. Hei, Dajaludin, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan satu info A1 yang kita dapatkan ya, mengenai alasan kenapa Ibun pulang ke Indonesia ya. Siapa itu Ibun? Ya teman-teman, saya rasa sudah sangat tahu lah kalau memang orang-orang yang ikut dunia debat lintas agama, teman-teman pasti sangat tahu yang namanya Ibun ini siapa. Ya, jadi Ibun ini adalah Sarah Ayu, istri dari seorang penghujat penista agama Islam, yaitu Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, jadi Saifuddin Ibrahim dan Ibun di awal tahun ini ya, di awal udah 2023 nih, sorry ya. Di awal tahun 2022 itu pergi ke Amerika dan terakhir mereka menghabiskan tahun 2022 hidup di dalam pelarian ya, atau persembunyian di negara Amerika, lantaran ya, Saifuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dan Saifuddin ditetapkan sebagai DPO internasional ya, karena dari Kepolisian Indonesia telah menerbitkan red notice kepada Interpol untuk kasus si Saifuddin ya. Dan kita tahu di bulan 11 kemarin, tahun 2022, Ibun memutuskan pulang ke Indonesia ya, setelah berhasil kabur dari Saifuddin dengan cara meminta tolong konjen Indonesia yang ada di Amerika. Jadi kita tahu dari cerita Saifuddin sendiri ya, yang mengatakan bahwa Ibun itu pulang ya. Ibun itu pulang setelah sekian lama bersama Saifuddin di Amerika. Dan cara Ibun pulang adalah dengan melalui ya, dia pulang dari kerjaannya. Saat Saifuddin jemput dia di tempat kerja, ternyata Ibun sudah tidak ada. Ternyata Ibun pulang ke Indonesia melalui bantuan konjen Indonesia yang ada di sana. Karena paspor
ya, paspor Ibun itu disembunyikan oleh Saifuddin di bawah kursi mobil. Keterangan itu kita dapat dari Saifuddin dan saya rasa nggak perlu saya putarkan lagi ya. Teman-teman sudah tahu, dan bagi teman-teman Kristen, kalau kalian yang nggak percaya, silakan cek dengan Saifuddin. Itu keterangan langsung dari Saifuddin yang mengatakan bahwa dia pulang, ya, Ibun ini pulang dengan cara seperti itu. Jadi di sini saya mendapatkan keterangan ya tentang apa saja yang dilakukan Saifuddin selama di Amerika selain ya pergi makan ke Java Bistro. Kalau di konten sebelumnya saya sudah tampilkan ya. Saifuddin itu kita temukan di sebuah restoran Indonesia ya, lebih tepatnya namanya Java Bistro di daerah Ranco apa lah gitu ya. Jadi Ranco Cucamango. Ya, jadi bagi teman-teman kalau yang belum nonton bisa nonton ya. Kemarin tuh kita ada kasih keterangan perihal Saifuddin yang kita temukan di sebuah restoran Amerika. Sama teman saya yang temukan ya. Jadi teman saya temukan, teman saya heboh, teman saya kasih tahu saya, dia bilang, "Woi, itu si Saifuddin." Ya, ketemu dengan dia saat sedang makan siang. Jadi teman saya makan siang, beli makan di resto Indonesia itu, dan dia ketemu Saifuddin. Terus dia bilang ternyata muka Saifuddin ya sangat hitam. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Ya, jadi dia bilang Saifuddin itu hitam banget karena nggak mandi. Ya, jadi bukan hitam karena kulitnya hitam, tapi hitam karena apa? Karena ini apa? Debu-debu gitu kan? Kumal gitu. Si Saifuddinnya kumal sekali. Jadi ini ya, kalau teman-teman yang belum nonton, Java Bistro Ranco Cucamango, ketemu Saifuddin di resto tersebut. Jadi ini kita kasih nampak data-datanya, dan kita sudah cross-check juga sama Ibun langsung, ya memang dia di sana. Terus, ya, kali ini saya ingin mengabarkan satu hal yang nggak kalah spesial, ya nggak kalah luar biasa yang saya dapatkan dari Amerika langsung ya. Dari Amerika langsung, yaitu tentang si Sarah Ayu, ya, yang ternyata selama di Amerika tuh benar-benar harus banting tulang ya. Jadi Sarah Ayu selama di Amerika tuh banting tulang seperti yang dia katakan di channel gereja YouTube. Ya, di channel gereja YouTube kan si Sarah Ayu ngomong dia capek-capek kerja, sedangkan Udin cuman ongkang-ongkang kaki. Ya, Sarah Ayu yang capek kerja, sedangkan Saifuddin hanya ongkang-ongkang kaki. Dan saya rasa nggak perlu saya putarkan lagi ya, nanti terlalu panjang. Tetapi saya putarkan saja sebuah video yang kita temukan ya di Facebook sih. Ya, ini Facebooknya Sarah Ayu langsung. Ya, ini tempat kerjanya Sarah Ayu. Ya, ini tempat kerjanya Sarah Ayu, dan ini Udin, ya Mbak Udin saat menjemput istrinya ya, jam 10 malam. Karena jam kerja Sarah Ayu adalah shift sore atau shift malam ya, dari jam 4 sore sampai jam 10 malam waktu Amerika. Waktu yang di Californianya ya. Oke. Istri kerja, suami jajan. Ngidupin suami jajan bayi gede. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi istrinya yang capek-capek kerja, sedangkan suaminya kerjanya jajan aja. Menghidupi suaminya si bayi gede ini ya. Kenapa disebut bayi gede? Karena memang Saifuddin ini orangnya manja. Saifuddin ini sangat manja ya. Dia mau semuanya itu diservis, semuanya diurus sama orang lain, sedangkan dia santai-santai, dia nggak mau kerja. Sama seperti bayi gitu kan, harus diurusin semua. Jadi si Saifuddin seperti itu. Ya, istrinya selama di Amerika itu kerja, sedangkan si Saifuddin ya santai-santai. Nah, ini tempat kerjanya. Ya, ini tempat kerjanya. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya mendapatkan foto juga ya. Mendapatkan foto dari teman ya, yaitu foto tempat kerjanya si Sarah Ayu. Mungkin saya tampilkan saja dan kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tempatnya sama. Mana yang tadi? Oke, ini yang tadi ya. Nah, ini yang tadi kan teman-teman udah nonton. Ya, ini tempat video tadi ini. Video si bayi raksasa nih. Ya, ini tempat kerjanya. Ini tempatnya. Dan ini foto si Sarah Ayu saat kerja. Ya, sama kan?
Ya, sama tempatnya, betul tidak? Ya, ini Sarah Ayu saat pakai pakaian kerja. Ya, jadi ini dia pakai pakaian kerjanya. Pekerjaannya apa? Ya, pekerjaannya ini, kawan-kawan. Ya, ini pekerjaan dari si Sarah Ayu saat ada di Amerika. Dia masuk shift malam. Ya, jadi dia kerja di sebuah perusahaan yang bernama Sen. Ya, jadi dia kerja di perusahaan yang bernama Sen. Itu adalah perusahaan online shop. Ya, jadi dia adalah apa? Perusahaan online sama kayak Shopee gitulah. Ya, jadi dia perusahaan baju perempuan. Lebih banyak ke baju perempuan. Ya, jadi saya kasih nampak aja. Ini perusahaan tempat si Sarah Ayu kerja waktu di Amerika, dia bagian gudangnya, bagian picking ya, dia bagian picking yaitu urus stoknya itu dikeluarkan terus dipindah-pindahin ya. Nah, ini tempat kerjanya. Ya, nama perusahaannya ini, Sen. Ya. Ini kita langsung dapat info A1 ya dari teman yang ada di sana yang ternyata setelah dicari-cari informasi ternyata kenal dengan ya mereka, kenal dengan orang-orang yang membantu Saifuddin selama di Amerika. Ya, jadi teman saya ini kenal dengan orang yang membantu Saifuddin. Terus kita suruh tanya-tanyakan informasi, dan ya inilah informasi yang kita dapatkan, dan memang benar ya. Rupanya, kenapa orang-orang di Amerika itu sekarang sangat tidak respect dengan Saifuddin. Orang-orang Kristen yang di sana ya, kenapa tidak respect? Karena mereka melihat sendiri kelakuan Saifuddin. Kalau selama ini kan mungkin kita lihat dia dari khotbahnya, dari sepak terjangnya di media gitu kan. Kita nggak tahu kelakuan aslinya. Ternyata begitu mereka lihat kelakuan asli Saifuddin, mereka sendiri pun sudah muak dan jijik ya. Jadi Saifuddin ini nggak mau kerja, kawan-kawan. Dia hanya mengharapkan donasi dari orang, mengharapkan belas kasihan dari orang, terus dia mau seperti raja. Ya, dia mau hidup seperti raja, dia nyuruh-nyuruh orang, dan dia nggak mau capek-capek. Jadi istrinya yang babak belur, ya istilahnya kerja karena nggak mau dipandang sebelah mata sama orang. Jadi istrinya itu kenapa kerja? Karena nggak enak gitu. Walaupun mungkin secara penghasilan nggak seberapa. Ya cuman kerja di sebuah perusahaan, itu pun cuman bagian gudang gitu kan, baru kerja pun beberapa bulan. Secara penghasilan ya memang nggak seberapa. Nggak bisa lah untuk nutupi dua orang dewasa tinggal di Amerika. Tetapi mereka beruntung karena tempat tinggal gratis kan gitu. Terus makan juga dikasih. Tujuannya supaya apa? Supaya nampak kalau mereka ini ada usaha. Kalian bisa bayangin gitu kan. Ini Saifuddin nggak ada kerja. Kalau istrinya juga nggak ada kerja. Orang-orang di Amerika lihatnya gimana? Wah, ini dua nih beban gitu. Dua orang ini nggak tahu malu. Pasti kan ada pemikiran seperti itu. Itulah kenapa istrinya, ya supaya jangan jadi bahan cemooh, supaya jangan jadi bahan gunjingan, istrinya memilih kerja. Walaupun secara penghasilan nggak seberapa, tapi minimal orang lihat kalau mereka ini tipikal yang mau kerja. Mereka ini istilahnya malu gitu. Tipikal yang malu kalau hanya ongkang-ongkang kaki mengharapkan bantuan orang. Itulah yang dilakukan oleh si Sarah Ayu ini. Ya. Tujuan dari kerjaan dia adalah supaya jangan dihina orang, jangan dianggap remeh. Mungkin kalian tahu lah, dan kalian bisa ngerti gitu kan. Sama seperti misalnya ada orang numpang di rumah kalian nih. Ya, orang tersebut numpang di rumah kalian, terus dari pagi sampai malam kerjanya makan tidur gitu kan. Nonton, main game, makan tidur. Nggak ada usahanya sama sekali gitu. Kalau ditanya, kenapa nggak kerja kamu? Oh, nggak dapat kerjaan. Oh, nggak ada yang mau terima gitu. Begitu ditanya, kenapa nggak mau? Iya, gajinya rendah, saya nggak mau. Saya mau gajinya tuh kalau bisa minimal sekian gitu. Kalian yang nampungin dia pun pasti akan kesal kan. Ini orang nggak tahu diri gitu. Pasti akan menggerutu. Nah, itu yang dirasakan oleh Sarah Ayu. Dia merasa nggak enak juga gitu, numpang di rumah orang, ya dikasih makan, ya dibantuin semua, terus mereka tuh seperti nggak ada berusaha apapun. Itulah kenapa Sarah Ayu berpikir, ya karena ini akan tinggal untuk waktu yang lama, ya minimal dia kasih nampak lah, kalau dia ini mau kerja, ada niatnya gitu, ya ada niatnya untuk berusaha agar hidup mereka ini jadi lebih baik, kan seperti itu. Kalau si Saifuddin ya nggak mau, si Saifuddin cuma mau ongkang-ongkang kaki, karena bagi Saifuddin dia pendeta besar.
Bagi dia, ngapain harus kerja capek-capek? Harusnya khotbah dong. Harusnya orang yang ngasih perpuluhan dong. Harusnya orang yang traktir dia terus dong. Yang ada di otak Saipudin seperti itu, karena dia terbiasa. Dia terbiasa hidupnya di Indonesia seperti itu. Orang semua menyanjungnya, ya, servis dia, perlakukan dia seperti raja, karena dia seorang pendeta besar gitu. Jadi dia berpikir bahwa di Amerika dia juga harus seperti itu. Ya, masalahnya di Amerika, orang nggak bisa seperti itu, kawan-kawan. Gerejanya juga bukan gereja besar. Jemaatnya juga nggak banyak. Ya, tempat si Saipudin khotbah ini gereja kecil, gereja orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Ya, gereja untuk diaspora Indonesia. Bahasa khotbahnya juga bahasa Indonesia gitu. Jadi ini yang membuat si Sarah Ayu harus kerja mati-matian ya. Dan kenapa si Sarah Ayu pulang ke Indonesia? Ternyata seperti yang sudah ya kita dengar di channel gereja YouTube ya, dan kita sudah cross check juga dengan orang-orang yang ada di sana ya, dan mereka mengiyakan bahwa memang kasihan gitu. Si Sarah Ayu selama di Amerika tuh selalu nangis ya. Selalu nangis karena rindu dengan anak-anak perempuannya. Jadi yang namanya seorang mama ya, seorang ibu tentu saja ya, nggak bisa lah kalau harus berpisah dengan anaknya untuk waktu yang sangat lama. Ya, sehingga si ibu ini memutuskan kabur pulang ke Indonesia. Ini foto si ibu dengan anak-anaknya ya, ini anak perempuannya 2, Margaret dan Delima. Ya. Sedangkan si Goldemer ini Goldemer. Jadi si ibu pulang ke Indonesia ya untuk ngurusin anaknya gitu. Yang namanya ibu nggak mungkin gitu mau jauh dari anaknya, apalagi anaknya masih sekecil ini, kawan-kawan. Ya, kalau mereka terus-terus di Amerika, oke lah. Dia bilang nanti anaknya udah besar nyusul ke Amerika. Ya kalau udah besar anaknya belum tentu mau nyusul. Selama dari kecil ditelantarkan sama orang tuanya. Menurut kalian, kalau dari umur sekian ini, umur segini, nggak pernah ketemu sama orang tuanya, ya, sampai usia dewasa, anak ini masih rindu nggak sama orang tuanya? Pasti nggak. Yang ada dia itu ya rindu dengan atau dekat dengan yang ngasuh dia. Tentu saja anak ini akan lebih dekat dengan pengasuh-pengasuhnya. Ya, jadi yang namanya waktu itu nggak bisa diulang. Dan anak itu kan istilahnya usia-usia emasnya itu waktu dia kecil. Jadi kalau kamu nggak ada saat dia masih di usia emas, ya kamu akan melewatkan momen itu dan nggak akan kembali. Momen itu nggak akan kembali lagi. Itulah kenapa si Sarah Ayu memutuskan pulang ke Indonesia, ya walaupun dia akan dicerca ataupun dihina ya, diserang oleh pendukung-pendukung Saipudin, ya, dia sudah siap menerima konsekuensi itu karena apapun ceritanya, ya anaknya jauh lebih penting. Anak-anak perempuannya jauh lebih penting daripada hinaan-hinaan itu. Walaupun ya, orang-orang mengatakan nanti kamu pulang ke Indonesia akan dihujat, kamu akan dipersekusi, kamu akan ditangkap, akan diapain. Menurut Sarah Ayu, ya sudah gitu. Dia lebih baik hadapi itu semua, tetapi bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting adalah seorang ibu tuh bisa dekat sama anaknya. Apalagi ini anaknya masih kecil. Ya, jadi selama di Amerika pun hidupnya nggak nyaman gitu. Seperti yang dia bilang gitu kan, 1-2 bulan, 3 bulan, ya masih hosana, hosana, hosana gitu kan. Bulan keempat, salibkan dia. Enak apa? Orang pada kepengen ke Amerika ya Bang, secara gitu. Aduh, kalian belum merasakan. Kalian coba pergi ke Amerika. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih hosana-hosana. Udah 4 bulan ke atas, salibkan dia. Jadi memang seperti itu kawan-kawan. Kita kalau numpang di tempat orang pun, kalau udah lama-lama yang punya rumah pasti akan jengkel. Ya, akan jengkel. Apalagi si Saipudin ini nggak ada inisiatifnya. Nggak ada inisiatifnya istilah cari kerja. Kalian bisa bayangin ya, terutama teman-teman Kristen. Saya ajak teman-teman Kristen untuk berpikir deh. Contohnya gini, kalau kalian jadi Saipudin, apa yang akan kalian lakukan? Apakah akan terus numpang-numpang seperti itu, mengharapkan orang ngasih makan terus, atau kalian lebih memilih, ya sudahlah, ya cari kerjaan, begitu kerjaan itu sudah stabil, ya udah saya ambil kos atau sewa rumah deh. Istilahnya keluar lah.
Atau kalian akan seperti Saipudin? Menurut kalian mana yang lebih bijak? Mana yang akan kalian ambil? Kalau saya pribadi ya, ini kalau kalian tanya ke saya pasti akan keluar. Ya, saya akan minta tolong kepada jemaat-jemaat yang di sana ya untuk carikan kerja. Kalau untuk carikan kerja mungkin saya akan minta tolong. Ya, saya akan minta tolong kalau bisa dibantulah. Ya, yang punya koneksi atau mungkin ada yang butuh karyawan, ataupun saya jualan lah. Bisa nggak dibantu supaya saya jualan gitu. Apapun lah ceritanya, intinya saya mau kerja. Saya bukan mau ongkang-ongkang kaki. Yang penting kan kasih nampak dulu bahwa niat saya ini memang mau cari makan. Saya bukan mau merepotkan kalian. Begitu penghasilannya sudah stabil, sudah lumayan, ya mungkin saya akan lihat gitu. Kalau memang memungkinkan, ya udahlah saya keluar gitu. Kalaupun masih di situ, mungkin saya akan bayar sewa. Saya akan bilang sama teman saya yang punya rumah, ya mungkin saya sewa saja deh. Atau ada nggak tempat lain yang bisa saya sewa, ya dengan budget sekian gitu. Kalau cuman untuk waktu yang istilahnya pendek, atau ada kejelasan, misalnya Saipudin hanya setahun. Oke, mungkin kita masih bisa gitu numpang di tempat orang. Tapi ini kan Saipudin akan selamanya di Amerika. Ya, dia sendiri yang mengatakan dia tidak akan pulang lagi ke Indonesia. Ya, dia tidak akan pulang lagi gitu. Menurut teman-teman, bijak nggak yang dilakukan dia gitu. Yang punya rumah, ya itu sebenarnya juga pengen ngusir, cuman kan masalahnya nggak sampai hati. Nanti kalau dia usir, kasihan Saipudin. Ya, nanti dibilang nggak mendukung. Jadi kasihan juga yang punya rumah, serba salah gitu. Dan Saipudinnya nggak ada rasa malu gitu. Ada orang semua udah coba ngusir kita, ya sudah mencoba mengusir orang yang ada di dalam rumahnya, tapi yang di dalam ini kadang-kadang nggak tahu malu gitu, mukanya tebal. Nah, inilah yang susah. Dan Saipudinnya sendiri saya nggak tahu ya, memang mukanya tebal atau nggak peka, saya juga nggak ngerti. Tetapi di sini ya saya ingin katakan, ya bukannya saya benci Saipudin atau apa. Menurut kalian bijak nggak? Menurut kalian, kalau kalian yang ada di posisi Saipudin, apa yang akan kalian lakukan? Akan terus berharap bantuan orang, atau ya sudahlah, ya berdiri di atas kaki sendiri, dan mencari makan, mencari rezeki dengan tangan sendiri. Toh Saipudin juga sehat, ya tangan komplit, kaki komplit, nggak ada cacat, bisa kerja. Ini kan hanya masalah habit. Ya mungkin selama ini karena udah terlalu lama hidup nyaman, terlalu lama hidup enak gitu kan, disuruh kerja jadi malas. Kalau Bu Joshi kemarin bilang, Sarah Ayu nggak tahan di Amerika, harus jadi babu gitu. Selama di Indonesia jadi bos, tiba-tiba di sana jadi babu. Ya terlepas dia nggak tahan ya, mungkin gitu. Tapi kan dia beberapa bulan ini sudah kerja gitu. Ada bukti kalau selama beberapa bulan ini dia kerja. Saya sudah suruh teman saya nanya langsung ke teman mereka ya. Jadi memang si Sarah Ayu ini kurang lebih sudah 4 bulan kerja, 4 bulan setengah. Ya, ada 4 bulan setengah dia kerja. Artinya ya dia berusaha gitu. Terlepas apapun lah alasan dia pulang, tetapi memang yang paling masuk akal ya dia rindu kepada anaknya. Namanya juga seorang ibu. Ya, itu pasti alasan pertama, rindu dengan anak. Baru yang nomor 2 ya bisa jadi karena nggak tahan ya, karena makanannya, nggak tahan karena harus kerja keras atau sebagainya. Tetapi intinya kita bisa lihat ya, Sarah Ayu yang seorang perempuan saja mau kerja, mau berusaha, ya nggak mau dianggap remeh sama orang-orang yang ada di sana. Sedangkan si Saipudin yang sebagai seorang pria, ini kok nggak malu gitu. Masa kerjaannya seperti ini? Terus kalau dibilang dia YouTuber internasional kan gitu, dia merasa dia pendeta internasional, ya sekaligus merasa YouTuber internasional. Kalau seperti itu pendapatannya mana? Kenapa nggak keluar saja? Kenapa nggak sewa rumah sendiri kan gitu? Apapun ceritanya lebih nyaman tinggal sendirilah, walaupun kecil, walaupun mungkin cuma kos. Orang tinggal sama mertua saja itu nggak enak, apalagi dia tinggal ya sama orang gitu, numpang sama orang. Menurut kalian nyaman nggak? Coba saya tanya. Ya, jangan karena kalian nggak senang sama saya, ya, karena kalian mendukung Saipudin, terus kalian membabi buta. Saya mengajak kalian berpikir deh. Yang saya katakan benar nggak? Ya, terlepas kalau orang di Amerika itu baik, ya kita akui. Kalau nggak baik, nggak mungkin tampung Saipudin sampai begitu lama. Nggak mungkin, ya setiap hari bayarin Saipudin makan. Mereka baik, cuman ya janganlah dimanfaatin gitu. Kasihan gitu. Kasihan orang-orang di sana. Mereka juga pasti merasa berat ini kan. Sampai kapan Saipudin? Kalau cuman sampai selama 2022, oke lah gitu.
atau sampai 2023 oke lah sabar-sabar gitu kan. Ya, mereka masih bisa ya ganti-gantian traktir, ada kejelasan itu. Tapi kalau selamanya gimana kawan-kawan? Kalau selamanya gimana? Belum lagi Saifuddin sampai sekarang belum dapat asilum. Ya, belum dapat asilum. Jadi kewarganegaranya belum jelas. Sehingga kalau Saifuddin sakit, Saifuddin kenapa-kenapa, yang keluar duit siapa? Ya mereka-mereka ini kasihan juga gitu. Kasihan gitu, harus keluar duit menanggung si Saifuddin kalau ada apa-apa. Ini kan artinya udah seperti ya satu beban lah buat orang-orang di sana. Kita harus memaklumi juga, kasihan juga orang-orang di Amerika. Itulah kenapa kalau mereka kayak sama Saifuddin itu kayak istilahnya agak-agak kasar, ya kita ngerti lah. Ya. Namanya juga udah seperti ini gitu. Itulah kenapa kalau kita bertamu ke rumah orang, kita tahu diri sedikit lah. Ya, kita harus sadar, harus tahu diri. Walaupun orang yang punya rumah mengizinkan kita tinggal, tapi ya kita harus sadar diri gitu. Sama seperti salah satu teman kita ya, salah satu pendebat gitu. Dia tinggal di rumah teman satu lagi. Jadi istilahnya dia selama beberapa bulan tinggal di rumah temannya. Tapi selama dia tinggal, ya dia sadar diri, dia yang bersihkan ya. Karena udah dikasih nginap, ya dia bersihkan rumah itu. Soalnya apalagi yang bisa dia lakukan gitu. Untuk menunjukkan bahwa dia ya istilahnya membalas budinya lah. Kan kita udah dikasih nginap nih, ya minimal kita bantuin lah gitu. Kita yang bersihkan rumah, atau mungkin nanti sekali-kali tagihan listrik kita yang bayar, ya atau mungkin sekali-kali kita traktir lah gitu, kita yang bayarin makan gitu. Kan nggak mungkin semua gitu. Udah nginap gratis, tinggal gratis gitu kan, makan dibayarin, masa semua mau enak-enaknya? Kan apa nggak malu gitu? Ya, apa nggak ada rasa malunya? Saya juga nggak ngerti kadang-kadang. Tapi itulah info yang saya dapatkan, dan ini info Super A1 ya. Jadi ini info Super A1, dan saya sudah perlihatkan bahwa memang ya selama di sana Sarah Ayu itu bekerja, ya dia menjadi kepala rumah tangga gitu. Jadi tulang punggung keluarga. Walaupun sebenarnya ya tetap dibayarin gitu. Ya, makannya itu lebih banyak ya ditraktir, dibayarin sama orang-orang di sana. Tapi kan teman-teman bisa lihat bahwa ada usaha lah. Yang penting kan kita itu lihat niatnya. Orang ini ada niat nih mau kerja, walaupun mungkin belum berhasil. Tapi niat itu yang paling penting. Kita pun akan hargai gitu. Sama kayak kita misalnya punya karyawan atau anak kita lah. Ya. Walaupun dia belum berhasil, tapi minimal kita lihat, oh dia udah berusaha. Dia sudah berusaha, ada niatnya gitu. Walaupun mungkin secara gaji belum bisa hidup layak ya. Hidup berkecukupan di Amerika, belum bisa sewa rumah sendiri, tapi minimal si Sarah Ayu kan sudah berusaha nih. Ya, sudah berusaha mati-matian dia kerja untuk menghidupi keluarga dia di Amerika. Yang mungkin sekalian juga gitu kan, transfer ke anak-anaknya yang ada di Indonesia. Ini gimana di Zoom ini? Ya, oke ini ya, kita zoom. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat. Jadi dia bagian picking, pindah-pindahin stok, keluarin stok, ya urusin yang barang-barang mana yang sudah terjual untuk ditaruh ke bagian delivery. Inilah si Sarah Ayu saat di Amerika ya, kalian kenal sendiri mukanya. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya dapatkan dari Amerika langsung ya, langsung dari Amerika, dan nanti kalau ada info-info baru lagi akan kita sampaikan. Tetapi ada satu info yang sebenarnya sangat rahasia ya, sangat rahasia dan belum boleh saya sampaikan, tapi nanti kalian akan dengar ya pada waktunya, dan ini akan sangat mengejutkan ya. Masih perihal Saifuddin, nanti akan ada satu hal yang sangat luar biasa, dan tentu saja ini akan mengejutkan, dan ini adalah berita positif lah kalau saya bilang ya, untuk pihak muslim tentu saja ini positif, ya satu hal yang cukup membahagiakan buat kita, ya perihal kondisi si Saifuddin dan apa yang terjadi dengan Saifuddin. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk berita kali ini ya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah dukung, dan jangan lupa terus pantengin channel HMC News ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai para pendebat-pendebat ya, dan dunia debat lintas agama punya perkembangan, kejadian-kejadian unik apa saja yang terjadi ya. Jadi jangan lupa aktifkan lonceng kalian dan subscribe. Itu saja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.